berkah dalam saudara-saudari. Inilah Gereja Katolik Stasi Santo Andreas L2. Gereja ini terletak di Desa Karangtunggal, L2 Blok C, RT 13, Dusun Mekarjaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Gereja Katolik Stasi Santo Andreas L2 merupakan salah satu dari 5 stasi yang masuk dalam wilayah Paroki Katedral Santa Maria Penolong Abadi Samarinda. Pada tahun 1990, berawal dari rangkaian kegiatan pastoral awam yang dirintis oleh seorang katekis, Bapak Yohanes Antor Sedi. Beliau memulai kegiatan ibadat sabda setiap hari Minggu dengan segala keterbatasan dan kekurangan, serta jumlah umat pada saat itu masih sedikit, kurang lebih 5 kepala keluarga. Namun dengan tekad, niat, dan semangat yang luar biasa, beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang katekis untuk melayani umat. Seiring berjalannya waktu, Bapak Yohanes Antor memberitahukan hal ini kepada pastor paroki katedral, Pastor Yohanes Ola Keda, tentang keberadaan segelintir umat Katolik yang ada di L2. Maka, pada awal tahun 1992, pastor paroki katedral melakukan kunjungan pertamanya ke L2 untuk menemui umat dan sekaligus beliau menentukan jadwal tetap kunjungan setiap bulan. Sejak saat itu, paroki katedral mulai memberikan perhatian kepada umat di L2. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan yakni dengan mengadakan kegiatan bakti sosial oleh siswa-siswi SMA Katolik WR Supratman Samarinda yang pertama kalinya. Mengenai kegiatan liturgi, baik itu ibadat sabda maupun perayaan Ekaristi, semuanya dilaksanakan di rumah sesepuh Bapak Andreas Rubak, dan beliaulah yang telah menghibahkan sebidang tanahnya sebagai tempat pembangunan gereja. Pada bulan September 1995, terjadi pemberkatan nikah massal berjumlah 7 pasang pengantin, dan dilanjutkan dengan pembaptisan anak. Saat yang sama pula, para sesepuh stasi L2 menyampaikan beberapa keluhan tentang perkembangan umat yang semakin berkembang di stasi L2. Mereka mengusulkan untuk membangun gereja di stasi L2. Namun pada saat itu, pastor paroki belum menanggapi usulan tersebut. Setelah sebulan kemudian, baru ada tanggapan dari pastor paroki. Pada saat itu, pastor paroki meminta umat untuk mengajukan proposal melalui Fikjen Keuskupan Samarinda untuk diteruskan ke Vatikan. Pada tahun 1996, proposal tersebut terrealisasi dengan jumlah biaya 11 juta rupiah. Setelah pemberitahuan dana tersebut sebagai dana awal persiapan pembangunan gereja, Pastor Yohanes Ola Keda tidak lagi bertugas di paroki katedral. Saat itu, pastor paroki katedral adalah Pastor Daniel Tomo Wijoyo, sehingga dana awal persiapan pembangunan gereja tersebut dilanjutkan oleh Pastor Tomo. Dari tahun 1996, rencana pembangunan gereja sedikit mengalami hambatan. Pada satu sisi, dana pembangunan belum mencukupi, dan di sisi lain terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Pada awal tahun 1999, dalam kunjungan Pastor Tomo, beliau meminta umat untuk mengurus izin pembangunan gereja. Izin pembangunan tersebut dimulai dari tingkat RT sampai tingkat kabupaten. Dalam rembuk bersama sesepuh L2, Pastor Tomo menunjuk 2 orang umat yang dipercayai, yakni Bapak Ubaldus Namas sebagai Ketua Panitia Pembangunan dan Bapak Gregorius Agisius sebagai Sekretaris sekaligus yang mengurus semua proses perizinan. Setelah proses perizinan selesai,
Pada bulan Agustus 1999, Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan surat izin pembangunan. Pada bulan Oktober 1999, umat L2 melaksanakan misa peletakan batu pertama pembangunan gereja yang dipimpin oleh Pastor Tomo. Dan pada saat itu pula memberikan nama pelindung gereja L2, yakni Santo Andreas. Hal ini untuk mengenang Bapak Andreas Rubah yang telah mengibahkan sebidang tanahnya untuk lokasi pembangunan gereja. Pada awal November 1999, pembangunan gereja dimulai dan selama proses pembangunan berjalan, Dewan Harian Paroki Katedral bersama para donatur berdatangan ke lokasi untuk memantau proses pembangunan yang sedang berlangsung. Selama 1 tahun pembangunan berjalan, akhirnya proses pekerjaan tinggal finishing. Dan pada saat itu pula, Pastor Tomo pulang kampung ke Jawa. Selanjutnya, rencana peresmian gereja yang diputuskan dalam rapat pleno Dewan Harian Paroki bersama panitia pembangunan. Hasil dari rapat pleno tersebut ditetapkannya tanggal 9 September 2001 dilaksanakan peresmian dan pemberkatan Gereja Katolik Stasi Santo Andreas L2 yang diresmikan dan diberkati oleh Bapak Uskup Monsinyur Sully Florentinus. Dengan demikian, Gereja Katolik Stasi Santo Andreas L2 dapat digunakan untuk seterusnya. Itulah tampak kilas Gereja Katolik Stasi Santo Andreas L2. Sebagai akhir dari semua ulasan dan sejarah singkat yang disampaikan, sedikit banyaknya dapat mengingatkan kita akan proses adanya Gereja Stasi Santo Andreas L2. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Mohon dukungan dari saudara-saudari dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih, berkah dalam.